Jadi saudara pemirsa, tetap bersama kami di channel Indra Praja yang akan memberikan tutorial bagaimana cara mengirim barang melalui loket JNE. Merupakan perusahaan pengiriman barang baik dalam maupun luar negeri. Jadi Anda tidak susah-susah lagi untuk mengirimkan barang dari dalam sampai luar negeri ataupun pengiriman barang lokal dari antar kota maupun antar provinsi. Cukup melalui JNE, maka barang Anda akan segera dikirim ke tempat tujuan dari kota-kota sampai ke pelosok desa. Artinya Anda bisa menuliskan alamat tujuan sampai sedetil mungkin, bahkan sampai ke gang-gang ataupun ke RT-RT tertentu. Adapun mengenai situs resmi JNE, Anda bisa mengaksesnya di www.jne.co.id. Di sana Anda bisa mengecek berbagai alternatif seperti mengecek tarif pengiriman dari satu kota ke kota lainnya dengan mengukur berat dan besarnya barang. Kemudian di sana juga ada syarat dan ketentuan pengiriman. Misalnya Anda mengirim suatu barang, jadi barangnya itu menjadi tanggung jawab JNE seandainya rusak atau bagaimana, maka JNE telah menentukan syarat dan ketentuan proses pengiriman. Dan di situs resmi JNE juga ditegaskan bahwasanya ada beberapa jenis barang tertentu yang tidak bisa dikirim ataupun dilarang keras untuk dikirim, seperti narkoba ataupun sejenis barang-barang terlarang lainnya oleh pemerintah. Dengan ini Anda tidak serta-merta bisa mengirim semua barang melalui JNE, melainkan ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus Anda patuhi, dan Anda pun harus berhak tahu dengan syarat dan ketentuan tersebut. Syarat dan ketentuan itu tidak hanya Anda bisa lihat di situs resmi JNE, melainkan juga Anda bisa melihatnya di resi pengiriman JNE ataupun di belakang kertas resi pengiriman. Semua ketentuan-ketentuan di sana telah diberlakukan dan Anda sudah menyetujuinya melalui tanda tangan waktu deal proses pengiriman dilakukan. Akan juga terjadinya suatu proses transaksi pengiriman disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor Anda dan faktor loket pengiriman itu sendiri. Jika tidak ada kesepakatan, maka tidak akan terjadi proses pengiriman. Jika terjadi kesepakatan, berarti ada suatu syarat dan ketentuan yang disepakati. Oleh karena itu pihak JNE maupun Anda harus setuju dengan syarat dan ketentuan tersebut. Berikut ini tutorial bagaimana cara mengirim barang melalui JNE. Di sini akan kami beritahukan beberapa hal yang perlu Anda persiapkan sebelum menuju loket JNE. Yang pertama, yakni barang yang sudah di packing. Barang yang sudah di packing kami maksud di sini minimal sudah dimasukkan ke dalam plastik ataupun kantong. Dengan seperti ini, maka JNE akan lebih mudah mengenal barang Anda dan juga tidak terpisah-pisah bagiannya. Yang kedua yang menjadi persiapan sebelum berangkat ke loket JNE adalah alamat tujuan. Alamat tujuan di sini Anda bisa membuat alamat tujuan ataupun menulis alamat tujuan di secari kertas dengan lengkap, selengkap-lengkapnya. Di sini kami akan mencontohkan alamat untuk pengiriman yang lengkap. Misalnya alamat tujuannya adalah toko roket sel ataupun counter roket sel, alamat Jalan Urip Sumoharjo nomor 168 kota 168
Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabu Mulih Utara, Kota Prabu Mulih. Nomor telepon 0852 7367 7780. Inilah salah satu alamat yang lengkap ataupun alamat tujuan yang lengkap. Jika salah satunya kurang, maka pihak JNE akan menanyakan, seperti jika Anda hanya punya nama jalan dan nomor rumah namun tidak ada kelurahan ataupun kecamatan, maka pihak JNE akan menanyakannya lebih lengkap. Atau jika Anda punya alamat khusus, misalnya di depan toko Anda ada SD 74 Prabu Mulih, maka Anda bisa menambahkannya seperti ini: Toko Roket Sel, depan SD 74 Prabu Mulih, alamat Jalan Urip Sumaharjo, nomor 168, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabu Mulih Utara, Kecamatan Prabu Mulih Utara, Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jika alamatnya telah seperti ini, berarti dianggap lebih lengkap lagi. Jadi selengkap-lengkapnya supaya JNE tidak salah kirim ataupun salah alamat. Dan yang paling spesifikasi ataupun yang paling penting di sini, jangan sampai salah adalah penulisan nomor telepon. Karena mengapa? Karena suatu saat JNE kebingungan dengan alamat tersebut, misalnya rumah kosong ataupun rumah sedang ditinggalkan oleh pemiliknya keluar, ataupun pemiliknya sedang keluar kota, ataupun pemiliknya tidak mendengar saat kurir JNE memanggil dari depan rumah. Oleh karena itu, pihak JNE akan menelpon nomor yang tertera di resi pengiriman ataupun yang Anda berikan ke loket tersebut. Dengan seperti ini, maka hubungan akan lebih bisa dinyatakan tersambung, sehingga barang Anda akan lebih mudah sampai ke alamat tujuan. Kalau tadi syarat ke-1 dan kedua, sekarang syarat ketiga, yakni ongkir. Ongkir bisa diprediksi dengan besar dan berat barang. Anda bisa mengecek ongkir di situs JNE resmi, yakni www.jne.co.id. Anda bisa memasukkan berat barang ke situs tersebut, masukkan nama kota pengirim dan kota tujuan. Dan mengklik cek tarif pengiriman. Atau jika mau lebih jelasnya, Anda bisa lihat seperti ini. Kita ketikkan jne.co.id di laman Google, kemudian kita cari. Di sini terdapat banyak menu di www.jne.co.id, maka kita pilih shipping rate untuk pengecekan tarif pengiriman. Anda bisa lihat di sini, scroll ke bawah. Nah, di sini ada pengecek tarif pengiriman. Origin artinya kota pengirim, misalnya Palembang. Kemudian destination atau kota tujuan, misalkan Surabaya. Weight artinya berat per kg, misalnya kita buat 2 kg.
Kemudian masukkan kode CAPTCHA GVRS5Y. Kode CAPTCHA selalu berubah tergantung saat yang tampil. Lalu klik cek. Terlihat di bawahnya sudah tampil. Nah, di sini terdapat berbagai jenis pilihan paket JTR, JTR 250, JTR 150. Inilah tarif pengirimannya dengan berat 2 kilo dari kota Palembang menuju kota Surabaya. Jadi Anda bisa mempersiapkan jumlah uang tersebut. Mengenai pengertian di sini adalah berbagai jenis ataupun tingkatan daripada proses pengiriman ataupun kelas-kelas pengiriman. Nanti kami akan menjelaskan sedikit tentang JNE unpacking dan JNE asuransi. Artinya bagaimana tarif JNE jika diikuti dengan packing dan asuransi. Jika semuanya telah dipersiapkan, maka silakan Anda menuju loket JNE. Dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan tadi, yakni barang yang sudah dibungkus, alamat tujuan, dan ongkos kirim. Saat Anda sudah sampai ke loket JNE, maka silakan Anda berikan beberapa yang telah kami sebutkan tadi, yakni barang yang sudah di packing dan juga alamat tujuan. Barulah setelah itu pihak JNE akan menentukan berapa ongkos kirimnya. Kemudian Anda akan dikonfirmasi ataupun ditanyakan tentang barangnya mau di packing asuransi atau tidak. Jika di packing maka akan ada penambahan biaya, jika tidak di packing maka biayanya adalah biaya reguler. Sedikit kami ulaskan cerita tentang pengiriman barang. Kemarin kami mengirimkan barang dari Prabu Mulih ke Palembang tanpa packing asuransi dan dengan packing asuransi. Di sini terdapat perbedaan biaya. Jika tanpa packing asuransi, biaya pengiriman di bawah 1 kg sejumlah 25.000. Namun setelah diasuransi, maka biaya pengiriman menjadi 80.000. Jadi di sini ada penambahan sekitar 55.000 untuk proses untuk membayar packing dan asuransi. Jadi perlu Anda ketahui juga, jika Anda sayang dengan barang Anda tertimpa atau bagaimana, maka disarankan barangnya untuk di packing asuransi. Seperti inilah proses ataupun barang jadinya jika sudah di packing. Lebih kukuh dan tahan tertimpa-timpa. Jika proses pembayaran sudah dilakukan, maka JNE akan memprosesnya dan Anda akan segera mendapatkan kode resi JNE yang Anda bisa agar Anda bisa memantau proses perjalanan barang Anda. Inilah contoh nomor resinya, yakni Joga Rek no counter Joga A011875036112, yakni
yang di garis bawahi ini maksudnya. Itulah nomor resi yang bisa Anda cek di situs resmi JNE, yakni www.jne.co.id. Berikut kami contohkan cara cek kode resi JNE. Pertama-tama silakan ketikkan di Google jne.co.id, lihat ke sini, kemudian masuk ke sub menu, yakni Trades and Tracking. Ingat saudara saya, Trades and Tracking. Nah, di sini ada lacak pengiriman. Scroll ke bawah, lacak pengiriman. Nah, di sini silahkan Anda masukkan kode resinya. Sini kami contohkan kode resi 306569868009, dan sini ada captcha kode ataupun kode memvalidasi bahwa Anda bukan robot. Masukkan kode captcha tersebut. Kode captcha bisa berubah-ubah, dengan sesuaikan dengan yang digambar. Jika dirasa sudah benar, lalu klik search. Scroll ke bawah, lihat saudara bisa ini sudah tampil nomor AWB 306569680009, destination Palembang, konsigne Ridho Putra Akbar atau penerima. Status di sini on process, jadi statusnya masih dalam proses. Adapun cara kedua untuk cek resi supaya Anda bisa melihat detail perjalanan barang Anda, bisa ikuti cara berikut. Ketikkan di Google cekresi.com, kemudian cari cek resi. Nah, lihat saudara bisa. Nah, di sini di dalam cekresi.com ada menu JNE. Anda bisa lihat di sini. Kemudian klik menu JNE, dan di sini masukkan kode resinya, masukkan nomor resi JNE, contohnya seperti ini, lalu klik cek resi. Jika telah selesai, maka scroll ke bawah, JNE ekspedisi, customer service sekian. Nah, inilah informasi pengiriman, nomor resi sekian, status on process, service CTC 15, dikirim tanggal sekian, dikirim oleh Lara Prabumulih, kirim ke Ridho Putra Akbar Palembang, JNE status on process. Nah, di bawahnya juga ada keterangan bahwa barang Anda posisinya sekarang sudah di mana. Nah, di sini jamnya, tanggalnya juga ada, dan pada keterangan inilah Anda bisa memantau barang Anda sudah sampai atau belum. Demikian itu tadi cara kirim barang lewat JNE. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan yang terakhir subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.